Dalam video ini kita akan membandingkan definisi dari test level yang berbeda. Mula-mula mari kita lihat definisi dari komponen testing itu. Di sini komponen testing adalah pengujian yang dilakukan pada setiap individual secara terpisah tempat terintegrasi dengan komponen lainnya. Jadi ketika kita melakukan komponen testing, kita fokus pada individual komponen yang tidak terhubung dengan bagian lain dari perangkat lunak. Sekarang mari kita gunakan sebuah contoh untuk memahami definisi dari testing tersebut. Katakanlah berikut adalah persyaratan yang diberikan oleh pelanggan. Jadi kecepatan motormu atau mesin lebih dari 150 km per jam, nilai yang temperaturnya lebih dari 120 derajat, maka hentikanlah mesin tersebut. Jadi pelanggan ingin menghentikan mesin tersebut apabila kecepatannya lebih dari 150 km per jam dan temperaturnya lebih dari 120 derajat. Untuk persyaratan tersebut mengembangkan menulis kode yang ia tetapkan menjadi 3 fungsi. Pada fungsi pertama dia gunakan untuk memeriksa kecepatan mesin. Fungsi kedua untuk memeriksa nilai temperatur, dan fungsi ketiga ia gunakan mengendalikan kapan mesin seharusnya berhenti atau tetap berjalan. Selanjutnya, apabila kita ingin melakukan komponen testing pada kode tersebut, maka kita harus memisahkan setiap komponen menjadi komponen A, yaitu tempat di mana hanya menguji kecepatan mesin. Fungsi kedua adalah komponen B, tempat di mana hanya menguji nilai temperatur, dan terakhir fungsi ketiga yaitu komponen C, tempat di mana kita menguji pergerakan mesin. Jadi setiap yang kita lihat ada 3 komponen dalam kode tersebut yang perlu diuji secara independen. Dalam komponen testing tidak ada hubungannya antara komponen A dan B atau A dan C. Komponen-komponen tersebut hanyalah sebuah unit individual. Ketika kita melakukan pengujian pada setiap komponen, itulah yang dinamakan dengan komponen testing. Selanjutnya, mari kita lihat definisi dari integrasi testing. Definisi dari integrasi testing adalah ketika modul perangkat lunak individual terintegrasi secara logis diuji secara kelompok. Artinya, kita mempunyai komponen individual yang awalnya dikelompokkan menjadi satu kelompok, kemudian kita lakukan pengujian terhadap kelompok komponen tersebut. Untuk memahami konsep ini dengan baik, maka kita simak contoh berikut ini. Misalkan, pelanggan kita memberikan sebuah persyaratan jika kecepatan motor lebih dari 150 km per jam dan nilai temperatur lebih dari 120 derajat, kemudian mematikan motor. Sekarang, katakanlah seorang pengembang atau developer telah menuliskan kode ini untuk persyaratan dan kita ingin melakukan integrasi testing pada kode tersebut. Kita tahu bahwa untuk melakukan komponen testing ini, kita perlu mengambil masing-masing dari 3 fungsi dan mengujinya secara terpisah. Untuk komponen testing, kita perlu mengambil 2 komponen seperti A dan B dan mengujinya secara bersama-sama. Apa yang kita cek di sini adalah jika nilai dalam kecepatan A meningkat, maka nilai temperatur B juga ikut meningkat. Hal ini menunjukkan kepada kita interaksi antara dua modul. Kita juga bisa melakukan pengujian ini terhadap komponen C dan B. Yang perlu diingat adalah kita perlu mengambil minimal 2 unit untuk melakukan tes pengujian ini dan maksimalnya kita bisa menguji semua dari 3 komponen secara bersama-sama. Sekarang mari kita lihat level integrasi testing. Pada level pertama adalah komponen integrasi testing, level kedua adalah sistem integrasi testing. Jadi poin pertama di sini adalah komponen integrasi testing berfokus pada interaksi antarmuka antara komponen yang integrasi. Jadi komponen integrasi testing mengecek atau memeriksa interaksi dua komponen ketika kita dalam sistem integrasi testing. Komponen integrasi testing kita mengecek atau memeriksa interaksi antara dua komponen, tapi ketika kita dalam sistem integrasi testing kita mengecek atau memeriksa interaksi dan tampilan atau antarmuka antara sistem dan package dan microservice. Apabila kemudian ketika komponen integrasi testing dilakukan setelah komponen testing, demikian halnya dengan sistem integrasi testing dilakukan setelah sistem testing.
Pada poin terakhir di sini yaitu perulangan atau interaksi. Komponen integrasi testing adalah bagian dari proses integrasi yang berkelanjutan. Ketika kita melakukan pengembangan sebuah kode, kita melakukan sebuah komponen testing, kemudian integrasi testing, dan seterusnya. Proses tersebut adalah proses berulang atau interaktif. Proses interaktif tersebut diselesaikan oleh organisasi eksternal. Beberapa perusahaan memberikan bagian dari perangkat lunak mereka kepada perusahaan berbeda yang lebih kecil untuk melakukan pengujian atau pengembangan. Jika komponen kembali ke perusahaan utama, mereka melakukan pengujian untuk melihat jika mereka semua telah bekerja sama dengan baik. Jadi inilah yang perlu kita ketahui tentang komponen dari sistem integrasi testing. Kita seterusnya selalu mengingat bahwa komponen integrasi testing dilakukan setelah komponen testing. Sementara itu sistem integrasi testing dilakukan setelah sistem testing. Oke, selanjutnya kita mulai dengan definisi sistem testing. Jadi definisi sistem testing ini adalah pengujian terhadap produk perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi secara penuh. Proses uji di sini adalah lengkap dan terintegrasi penuh, yang artinya bahwa integrasi testing telah dilakukan dan semua komponen sebetulnya telah terintegrasi. Mari kita gunakan sebuah contoh untuk mengilustrasikan konsep ini. Misalnya kita memiliki persyaratan ini dari pelanggan kita. Jika kecepatan motor atau mesin lebih dari 150 km per jam dan nilai temperatur dengan lebih dari 120 derajat, lalu matikan motor atau mesin tersebut. Kita familiar atau sudah terbiasa dengan persyaratan ini dari contoh sebelumnya. Tapi sekarang mari kita lihat bagaimana sistem testing dilakukan. Kita tahu bahwa ada 3 komponen yang pada kode yang tertulis untuk mengimplementasikan persyaratan tersebut. Tapi ketika kita melakukan sistem testing, kita tidak peduli terhadap komponennya. Kita hanya peduli tentang sistem yang lengkap atau komplit. Sistem yang kita butuhkan untuk mengetahui nilai penting untuk sistem. Di sini ada 2 nilai penting, nilai kecepatan dan nilai temperatur. Apabila kita menaikkan kedua nilai tersebut, maka kita akan menghentikan motor atau mesin. Jika kita akan memberikan kedua nilai tersebut ke dalam sistem yang ini kecepatan 151 km per jam, yang mana nilainya lebih besar dari 150 km per jam dan 121 temperatur yang mana lebih besar dari 120 derajat. Jika sistem bekerja, maka setelah motor atau mesin mencapai kedua nilai tersebut, maka seharusnya motor atau mesin tersebut berhenti. Jadi ini adalah bagaimana sebuah sistem testing dilakukan. Kita tidak dapat memperdulikan tentang ini adalah bagaimana sebuah sistem testing dilakukan. Kita dapat memperdulikan tentang bagaimana kode tertulis yang dipedulikan apabila kita memberikan suatu set input atau masukan pada input media output atau keluar. Kita berhadapan dengan input atau masukan, output atau keluar dalam sistem testing. Sekarang kita membahas mengenai definisi object testing. Object testing dilakukan ketika sistem yang lengkap dan diimplementasikan. Ketika sistem sudah siap, kita melakukan uji untuk melihat apakah kita bisa menerima kerja dari sistem tersebut. Formal, apakah faktor testing tersebut dengan bersatu dari proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan apakah faktor sistem sudah atau belum memenuhi kerja yang telah dilakukan. Terdapat kriteria tertentu, yaitu ketika sebuah sistem siap, kita melakukan object testing untuk mengecek apakah sistem tersebut telah memenuhi kriteria atau belum. Apabila iya, maka pengguna akan mengenal produk dan mengumpulkan pengguna, pelanggan, dan entitas lainnya yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah iya atau tidak dari sistem tersebut. Inti dari entitas tersebut ini adalah mengetahui kebutuhan pengguna dan mengecek jika sistem telah sesuai dengan yang ditentukan atau belum. Sekarang ada beberapa tipe acceptance testing yang berbeda. Dalam video ini kita akan belajar 4 tipe. Tipe pertama adalah User Acceptance Testing atau UAT. Tipe kedua adalah Operational Acceptance Testing atau OAT. Tipe ketiga adalah Contractual and Regulatory Acceptance Testing. Dan yang keempat adalah Alpha dan Beta Testing. Itu adalah tipe dari acceptance testing yang akan kita pelajari. Mari kita bahas sekilas definisi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Pertama, yaitu komponen testing. Komponen testing adalah pengujian yang dilakukan pada komponen individual secara terpisah yang terintegrasi dengan komponen-komponen lainnya. Kedua, integrasi testing. Integrasi testing adalah modul perangkat lunak individual yang terintegrasi secara logis dan diuji sebagai satu kesatuan kelompok. Selanjutnya, sistem testing. Sistem testing adalah pengujian terhadap produk perangkat lunak yang lengkap atau komplit yang sudah terintegrasi secara penuh.
Terakhir, acceptance testing, yaitu pengujian formal yang berhubungan dengan pengguna, persyaratan, dan proses bisnis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu sistem memenuhi kriteria yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk memerlukan pengguna, pelanggan, dan entitas-entitas lainnya yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah akan menerima sistem atau tidaknya. Sekian dari apa yang dapat disampaikan melalui video ini. Terima kasih.